Sebelumnya, Wang Lin telah menyelesaikan balas dendam pada Teng Huayuan dan bab baru dimulai. Tujuan Wang Lin selanjutnya adalah pergi dari negara Zhao. Namun di tengah jalan, Wang Lin tiba-tiba merasakan niat membunuh yang ekstrim dengan basis seseorang kultivator yang dia tidak bisa tebak. Dalam kepanikan, Wang Lin segera mengaktifkan teleportasi kuno dan menghilang di antara lingkaran cahaya. Di saat itu juga seorang pemuda bernama Nandao telah menyusul dan membentuk teknik khusus untuk mengaktifkan teleportasi kuno untuk mengejar Wang Lin. Tujuan Nandao adalah mendapatkan kembali tas penyimpanannya. Karena saat Wang Lin mempelajari teknik avatar Dewa Perang di kuil Dewa Perang, dia menemukan mayat misterius dan bahkan mengambil kesempatan untuk mencuri tas penyimpanannya. Kini pemilik tas penyimpanan telah terbangun, yaitu Nandao, kultivator dari planet 5 elemen. Nandao juga pernah bertarung dengan Situnan untuk merebut manik penelan surgawi, meskipun dia bekerja sama dengan orang lain untuk membunuh Situnan. Dia juga terluka parah dan harus bersembunyi di sakte kuil Dewa Perang selama 10.000 tahun. Dalam pengejaran, Nandao dengan kecepatan tinggi akhirnya menyusul Wang Lin. Melihat orang itu, Wang Lin melepaskan kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya dari kesadaran ekstrim. Namun kesadaran ekstrim tidak berdampak apa-apa terhadap Nandao dan hanya menghentikan dia sesaat. Saat Wang Lin keluar dari teleportasi kuno, dia langsung muntah darah akibat melepaskan kesadaran ekstrim terlalu berlebihan. Bahkan jiwa yang baru lahir yang dia bentuk oleh avatarnya menerima terlalu banyak kerusakan dan sepertinya siap untuk hancur kapan saja. Oleh karena itu, jika Wang Lin terus berlari seperti ini, dia akan tetap mati. Jadi Wang Lin mengeluarkan sepotong kesesaran ilahi dari tas penyimpanannya. Di saat Nandao muncul di depan Wang Lin dan melihat sepotong kesengsaraan ilahi, ekspresinya menjadi gelisah berkata, "Kesengsaraan ilahi, aku tidak percaya bahwa pemborosan planet seperti ini bisa memiliki harta ajaib seperti itu." Nandao sangat frustasi, tidak pernah menyangka akan bertemu kekuatan kesengsaraan ilahi di sini. Jika kekuatannya berada di kondisi prima, itu bukan masalah besar. Tapi saat ini dia hanya mendapatkan 30% dari kekuatannya dengan basis kultivasi tingkat transformasi jiwa tahap awal. Akibatnya, meskipun dia bisa bertahan melawan kesengsaraan ilahi, dia pasti akan terluka dan kultivasinya akan turun lagi serta tidak mungkin kembali pulang ke planet asalnya. Jadi Nandao berkata pada Wang Lin agar menyerahkan tas penyimpanan miliknya dan akan membiarkan masalah ini selesai. Dalam kehati-hatian dan kewaspadaannya, Wang Lin mengeluarkan tas penyimpanan itu dan melemparkannya pada Nandao. Nandao menangkap tas penyimpanannya dan memindai dengan indera ilahinya. Ekspresinya tenang menatap Wang Lin. Wang Lin menatapnya, dia menghilangkan kesengsaraan ilahi dan berkata, "Senior, junior telah mengembalikan tasnya, jadi aku akan pergi." Namun tiba-tiba dua sinar cahaya warna-warni melesat dari matanya ke arah Wang Lin dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Wang Lin segera melepaskan kesadaran ekstrimnya dan bertabrakan dengan serangan itu. Wang Lin langsung batuk darah saat petir merah dari kesadaran ekstrim dihancurkan oleh dua cahaya berwarna-warni. Meski demikian, Wang Lin segera mengeluarkan bendera larangan dan membentuk sebuah lingkaran batasan. Ekspresi Nandao berubah. "Berhenti, teman kecil, jangan terburu-buru." Dia menatap bendera larangan dengan ketakutan. Walaupun sepotong kesengsaraan ilahi hanya akan menurunkan tingkat kultivasinya,
Tapi setelah dia melihat bendera larangan, dia mengerti mengapa Wang Ling mendapatkan sepotong kesengsaraan ilahi. Meskipun dia tidak tahu apa bendera larangan itu, dia bisa mengetahui itu adalah harta ajaib yang bisa mengeluarkan kesengsaraan ilahi. Jika Nandao membiarkan Wang Ling melanjutkan pertarungan ini, dia mungkin akan kehilangan kesempatan untuk memulihkan kultivasinya. Wang Ling menatap Nandao. Jika dia masih menargetkan nyawanya, Wang Ling akan mengaktifkan kekuatan penuh kesengsaraan ilahi. Tapi sebelum itu dia berkata, "Aku sudah mengembalikan tas penyimpanannya dan tidak menyentuhnya sama sekali. Kenapa senior menarik kembali perkataannya?" Nandao merenung sejenak kemudian bertanya, "Apakah kilat merah yang baru saja kamu gunakan adalah kesadaran ekstrim?" "Seharusnya benar, apa yang kamu gunakan sekarang adalah kesadaran ekstrim." Saat ini perasaan Nandao sangat rumit karena Wang Ling memberinya kejutan satu demi satu. Tidak hanya memiliki sepotong kesengsaraan ilahi dan harta ajaib untuk memanggil kesengsaraan ilahi, tetapi juga memiliki kesadaran ekstrim. Hal ini menyebabkan niat membunuh Nandao terhadap Wang Ling menghilang sepenuhnya. Ekspresi Wang Ling tetap tenang. Setelah hening sejenak, dia berkata, "Jika senior tidak punya urusan lagi, maka junior akan pergi." Dengan itu dia dengan hati-hati mundur. Nandao berkata, "Apakah kamu tidak ingin kesadaran ekstrim menerobos kemacetan?" Tubuh Wang Ling berhenti bergerak dan dia menatapnya. Nandao berkata, "Nah, lebih baik kau dengarkan. Kesadaran ekstrim adalah kekuatan yang sangat ekstrim. Menebus kemacetan sangat sulit, tapi itu bukan tidak mungkin." Dia mengungkapkan ekspresi apresiasi dan sebuah cahaya warna-warni perlahan muncul seperti bola melayang di tangan kanannya. Kewaspadaan Wang Ling mencapai titik ekstrim saat dia menatap cahaya warna-warni. Nandao berkata, "Periksa cahaya ini dengan indera ilahimu." Wang Ling merenung sebentar sebelum dia memindai cahaya berwarna-warni itu dengan indera ilahinya. Ekspresinya langsung terkejut saat dia menemukan sepotong kesadaran ekstrim di dalamnya. Nandao mengatakan bahwa cahaya berwarna-warni ini disebut kesadaran ekstrim 5 warna di planetnya, dan itu diberikan oleh seorang teman saat dia sekarat. Nandao juga menjelaskan bahwa kesadaran ekstrim dibagi menjadi berbagai macam jenis. Adapun berapa banyak, tidak ada yang tahu. Kultivator dengan kesadaran ekstrim jarang ada di serikat kultivasi. Jadi aku tidak dapat melihat properti apa yang dimiliki kesadaran ekstrimmu. Tapi aku tahu bahwa apapun jenisnya, mereka semua memiliki kemacetan dan sangat sulit untuk ditembus. Meski demikian, Nandao mengetahui metode yang memungkinkan kesadaran ekstrim untuk menerobos kemacetan, yaitu dengan planet kristal budidaya. Kristal ini diberikan kepada setiap negara budidaya peringkat 6 ketika disetujui oleh serikat budidaya. Mos tertua dari serikat kultivasi menggunakan surga mereka yang menentang kekuatan surga untuk membentuk kristal. Ini adalah harta nasional negara budidaya peringkat 6. Jika seorang kultivator kesadaran ekstrim mendapatkannya dan memurnikannya, ada kemungkinan menerobos kemacetan. Ekspresi Wang Ling agak suram. Harta nasional negara budidaya peringkat 6 bukanlah sesuatu yang bisa dia peroleh. Nandao mengeluarkan cakram hitam dari tas penyimpanannya, dan cakram itu tiba-tiba berubah menjadi lebih besar dan membentuk lubang dimensi di cakrawala. Nandao mengatakan jika Wang Ling berhasil mendapatkan planet kristal kultivasi dan mendapatkan kualifikasi untuk meninggalkan planet sampah ini, kamu bisa datang menemuiku di planet 5 elemen. Namaku Nandao. Dengan itu dia melesat ke langit ke dalam lubang dimensi. Wang Ling hanya bisa melihat kekosongan tak berujung yang diisi dengan bintang-bintang cerah di sana. Wang Ling melihat di mana lubang itu menghilang dan dorongan kuat muncul di dalam hatinya untuk menjadi kuat. Ketika dia muda, dia bermimpi terbang di langit,
tapi sekarang dia ingin terbang di antara bintang-bintang. Wang Ling juga memikirkan planet kristal budidaya dari negara budidaya peringkat 6 bukanlah sesuatu yang bisa dia peroleh saat ini. Apakah yang dikatakan Nandao benar atau tidak, itu masih merupakan petunjuk. Jika dia bisa mencapai tingkat kultivasi yang tinggi untuk mendapatkannya, maka dia akan mencobanya. Namun hal yang perlu dia khawatirkan sekarang adalah bagaimana mencapai tahap formasi jiwa. Mencapai tingkat kultivasi ini sangat sulit, karena ini adalah persyaratan untuk negara budidaya peringkat 3 untuk mencapai peringkat 4. Jika Wang Ling ingin mencapai tahap formasi jiwa ini, energi spiritual dan lingkungan dari negara budidaya peringkat 3 tidak cukup. Tujuan Wang Ling adalah untuk menemukan negara budidaya peringkat 4 dan mencapai tahap formasi jiwa di sana. Wang Ling mengeluarkan peta dan melihatnya sebentar. Dia mengarahkan pandangannya pada persatuan 5 sakti. Negara budidaya peringkat 4 ini adalah yang paling dekat dengan lokasinya saat ini. Jadi dia memulai perjalanan ke sana. Setengah bulan kemudian, perbatasan serikat 5 sakti muncul di hadapan Wang Ling. Di perbatasan ada penghalang energi yang merupakan perbatasan antara negara budidaya peringkat 3 dan peringkat 4. Wang Ling melesatkan batasan pada dinding cahaya dan sebuah lubang tercipta, sehingga Wang Ling dapat memasukinya dengan mudah. Setelah Wang Ling memasuki negara peringkat 4, dia memasuki sebuah gua terlebih dahulu dan menggunakan teknik avatar dewa perang untuk menciptakan avatar manusianya. Bagaimanapun 400 tahun terakhir, Wang Ling hanya mendedikasikan hidupnya di jalur berdarah. Sementara untuk mencapai formasi jiwa dan menjadi sang immortal, Wang Ling harus memasuki kehidupan dunia fana, memahami arti kehidupan, surga, dan memahami konsep artistik. Sebelum Wang Ling melanjutkan perjalanan, dia membuat keranjang bambu. Dia kemudian mengumpulkan berbagai dedaunan willow dan herbal untuk mengisi keranjang. Setelah itu dia berjalan menuju ibu kota. Di jalan, Wang Ling melihat banyak seniman bela diri menaiki kuda dan setiap kali kuda lewat, banyak debu berterbangan ke arah Wang Ling. Dia membersihkan debu dari pakaiannya dan terus berjalan. Tapi tiba-tiba dari arah belakang seorang penunggang kuda berteriak dan meminta Wang Ling memberi jalan. Wang Ling dengan cepat menghindar ke samping dan melihat seekor kuda hitam hampir menabraknya. Seorang pria menunggangi kuda berhenti dan menatap Wang Ling. Dia mengeluarkan cambuk dan mengayunkannya ke arah Wang Ling sembari berteriak, "Dari mana asal orang buta ini? Apakah kamu tidak memiliki mata?" Wang Ling mengurutkan kening saat melihatnya. Tepat ketika cambuk melesat, seorang pria paruh baya muncul meraih cambuk dan berteriak, "Zhang San, apa yang kamu lakukan?" Dengan itu dia pergi dengan ekspresi benci terhadap Wang Ling. Pria paruh baya itu menatap Wang Ling dan berkata, "Maaf adik karena menakutimu. Aku masih memiliki masalah penting untuk diperhatikan, jadi tolong maafkan saya." Wang Ling menggelengkan kepalanya berkata, "No problem." Pria paruh baya itu terkejut. Dari sudut pandangnya, Wang Ling hanyalah orang biasa, tetapi keberanian Wang Ling jauh di atas orang biasa. Pria paruh baya berkata, "Aku Lusing, jalan ini hanya menuju ibu kota. Aku ingin tahu apakah adik menuju ibu kota." Dia melihat keranjang di punggung Wang Ling dan bertanya, "Apakah adik seorang dokter keliling?" Wang Ling tidak membuat alasan dan mengangguk. Mendengar itu, ekspresi Lusing bahagia dan kemudian mendatangkan sebuah kereta yang perlahan muncul di belakang Wang Ling. Ada lebih dari 100 orang yang mengendarai kuda menjaga kereta yang merupakan ahli bela diri. Lusing kemudian berbicara dengan seorang di dalam kereta. Setelah itu Lusing berkata pada Wang Ling, "Adik, apakah kamu memiliki obat untuk kondisi angin jahat?" Memikirkan untuk menerobos tahap formasi jiwa yang diperlukan untuk memahami kehidupan, Wang Ling bertanya,
apakah ada orang yang sakit? Lu Xing berkata, seorang pelayan gadis sedang sakit dan kami masih jauh dari kota. Para dokter di sekitar sini mencoba memberinya obat, tetapi tidak ada yang berhasil. Wang Ling melirik kereta dan berkata, biarkan aku melihat pasien. Namun Lu Xing berkata, adik, apakah kamu memiliki obat yang dapat membantu? Jika tidak memilikinya, maka tidak perlu menemui pasien. Tepat pada saat itu, sebuah suara datang dari kereta. Lu Xing, orang ini telah sering berpergian, jadi dia mungkin bisa. Dengan itu, Wang Ling mengikuti Lu Xing ke kereta dan hendak naik. Tapi Lu Xing dengan cepat menghentikan Wang Ling dan berkata, adik, lihat saja dari sini, tidak perlu masuk ke dalam. Wang Ling mengerutkan keningnya. Berkat indera ilahinya, dia sudah tahu bahwa ada 3 orang di dalam kereta. Selain pria tua, ada 2 wanita cantik. Sangat jelas bahwa mereka adalah tuan dan pelayannya. Dengan indera ilahi, Wang Ling dapat dengan jelas melihat bahwa wanita itu tidak sakit karena angin jahat, tetapi ada beberapa gas hijau di dalam tubuhnya. Dia jelas telah diracuni. Wang Ling berkata, ulurkan tanganmu. Wanita di dalam kereta ragu-ragu sebentar sebelum mengulurkan tangannya. Wang Ling memegang tangannya sebentar untuk memeriksa dan memberikan sedikit sentuhan energi spiritual. Setelah itu Wang Ling mengambil sehelai daun wilau dari keranjangnya dan menyalurkan energi spiritual. Wang Ling memberikan daun itu kepada Lu Xing. Suruh dia memakannya mentah dan dia akan sembuh besok. Lu Xing melihat daun itu di tangannya dengan ekspresi aneh. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu hanya daun pohon willow. Lu Xing tersenyum pahit ketika dia berpikir bahwa Wang Ling bukanlah dokter, tetapi orang gila.